Oke, baik. Di sini kami dari kelompok B1 dari kelas PTI 3B akan mempresentasikan proyek akhir atau proyek UAS dari pemrograman berorientasi objek, yang dimana di sini proyek kami yaitu ada sistem informasi karyawan dan juga sistem informasi restoran. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Iko Yoga Wiranata. Nah, terima kasih Yadi atas waktunya. Jadi untuk program karyawan di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, dari main programnya itu saya sendiri menggunakan UAP atau User Agent Parser. Jadi dia ngambil data dari sistem operasi browser, kemudian metadata suatu itu dari string di user agent. Nah, jadi yang pertama untuk package-nya sendiri saya ada 2, yaitu di karyawan dan di karyawan main. Nah, di package karyawan itu ada 5 package, ada package karyawan, kemudian ada kelas karyawan, kemudian kelas karyawan honorer, kemudian ada kelas karyawan per jam, kemudian karyawan tetap, serta pengecualian untuk gaji yang tidak valid. Nah, yang pertama untuk di kelas karyawan, di sini untuk nama, ID, dan jabatannya itu saya buat private, kemudian nanti ditampilkan sebagai public. Nah, kemudian di situ fungsi dari kelas karyawan ini adalah nanti akan menjadi induk dari 3 kelas lainnya, yaitu kelas karyawan honorer, karyawan dengan gaji per jam, dan karyawan tetap. Jadi isi dari kelas karyawan ini sendiri adalah untuk menyimpan nama, kemudian ID-nya, ID dari karyawan, kemudian jabatan karyawan tersebut. Oke. Kemudian di kelas kedua, yaitu kelas karyawan honorer. Nah, di sini bisa dilihat juga ada pernyataan bahwa kelas karyawan honorer ini adalah menginheritance ke kelas karyawan. Di sini ada beberapa tambahan beberapa tambahan instance atau itu di honor dan penjualan. Nah, karena ini dia adalah karyawan honorer, jadi ditambah juga honornya dia berapa dan penjualan yang dia lakukan itu berapa. Nah, jadi nanti saat programnya di-run, dia akan langsung menghitung sendiri. Misalnya honornya adalah 1.000, terus penjualan yang dia lakukan adalah 5, jadi nanti langsung muncul hasil penjumlahannya atau perkaliannya. Oke, kemudian di bawahnya itu ada penghitungannya, honor dikali penjualan, honorer ya. Itu ada honor dikali penjualan, kemudian ada exception juga. Jadi untuk exception-nya sendiri saya buatkan kelas tersendiri untuk pengecualian jika gaji yang dimasukkan tidak valid. Ini contohnya adalah jika misalnya kita memasukkan honornya itu lebih dari 30% penambahannya, itu akan langsung muncul exception di sana. Nah, ini juga adalah untuk polymorphism-nya. Tuh, untuk kelas selanjutnya itu kelas karyawan per jam. Nah, di sini ada beberapa tambahan juga, yaitu tarif per jam si karyawan tersebut dan jam kerja si karyawan tersebut. Nah, jadi nanti di sini ada perhitungan juga tarif per jamnya dikali jam kerja. Perhitungannya sama dengan yang di kelas sebelumnya, di kelas karyawan honorer. Ini nanti untuk pengecualiannya sama. Nah, untuk di sini gaji per jamnya itu saya set itu tidak boleh lebih dari
500 untuk penambahannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, tarif per jamnya dikali jam kerja juga. Kemudian untuk kontraktornya itu output-nya nanti di sini, tarif per jamnya adalah hasil dari penjumlahan. Ini untuk inheritance dan polimorfisme juga udah jalan di sini. Oke, untuk kelas selanjutnya itu kelas karyawan tetap. Nah, di kelas karyawan tetap ini ada satu tambahan, yaitu adalah dari gaji bulanannya. Karena dia karyawan tetap, dia akan digajinya per bulan. Jadi ada tambahan itu monthly salary atau gaji bulanan. Nah, isinya kurang lebih sama seperti kelas-kelas sebelumnya. Pengecualiannya karena ini kita nggak ada batasan berapa maksimal penaikan gajinya. Jadi saya hanya set jika nanti di penaikan gajinya itu dia setnya minus, itu akan langsung muncul exception yang bisa dibaca oleh si penggunanya. Untuk outputnya juga sama seperti yang sebelumnya. Untuk selanjutnya ya di kelas pengecualian. Nah, di sini simpel saja. Untuk kelas ini dia itu hanya melempar exception nanti ketika pengguna sistem informasi ini melakukan input-input yang tidak sesuai dengan pengecualian tadi yang sudah saya tetapkan di masing-masing kelas, yaitu di kelas karyawan honorer, karyawan per jam, dan karyawan tetap. Nah, kemudian untuk package selanjutnya di package karyawan main itu ada 3 kelas, yaitu kelas main program, kemudian kelas UAP CSE, dan kelas UI. Nah, untuk kelas pertama yaitu kelas main program ini adalah user agent parsernya, dia yang ngambil datanya nanti. Jadi di sini dia itu ada metode static void, kemudian ada UAP CSE, kemudian scanner, dan UI. Nah, nanti dia di main program ini dia juga akan manggil si 2 kelas yang nanti akan saya jelaskan, yaitu kelas UAP CSE dan kelas UI. Nah, di main program ini dia yang akan mengatur pilihannya. Nah, di sini contohnya jika options yang dipilih ada 1, ketika benar dia akan memunculkan si tempat untuk memasukkan nama karyawan, ID, jabatan, dan gaji secara berurutan untuk ini kalau nggak salah untuk karyawan tetap. Jadi pilihan pertama untuk karyawan tetap, kemudian pilihan kedua untuk karyawan yang gajinya per jam, kemudian yang ketiga adalah untuk karyawan honorer. Jadi dia di sini mengatur hal mana yang harusnya dimunculkan. Jadi dia menggunakan input user nantinya. Nah, kemudian di bawahnya, jika nanti else yang terakhir yang saya gunakan, jika nanti misalnya user memencet tombol 4, 5, atau 6, atau yang di atas dari 3, maaf, itu akan muncul peringatan kalau tombol yang ditekan salah dan dia akan langsung kembali ke menu utama. Nah, itu untuk pilihan pertama. Mungkin bisa dilihat juga nih di konsolnya di bawah. Selamat datang di sistem informasi karyawan. Di sana kan ada 5 pilihan dan 1 untuk exit. Nah, jadi itu nanti di sana dia option 1 yang paling atas itu dia akan membuka menu pertama. Nah, yang tadi saya jelaskan itu untuk karyawan tetap dan per jam dan honorer itu, dia itu adalah sub dari si menu pertama. Bisa dilihat di sana ya, di paling bawah. Kemudian lanjut kodenya. Untuk di main program tadi selebihnya sama, yaitu akan memilih opsi mana atau menu mana yang nanti dipilih oleh si usernya.
dan nanti akan ditampilkan sesuai dengan yang sudah diatur. Itu kurang lebih sama isinya. Kemudian untuk kelas selanjutnya yaitu kelas UAP CSI. Nah, untuk kelas UAP CSI ini isinya itu adalah penampilan menu utama, kemudian beberapa hal kayak perhitungan-perhitungan juga. Dia itu isinya, kalau yang tadi yang pertama adalah untuk mengatur pilihannya, dia mau yang mana. Untuk UAP CSI ini, dia itu fungsinya untuk mengatur proses yang dipilih oleh user. Misalnya dia menambahkan karyawan, kemudian dia memilih opsi pertama yaitu karyawan tetap. Nanti dia di sini yang akan mengatur untuk data yang diinputkan oleh user itu agar disesuaikan dengan kelas karyawan dan kelas karyawan tetap. Itu fungsinya di kelas UAP CSI ini. Nah, untuk selebihnya kurang lebih sama. Kemudian di sini juga ada fungsi untuk mengecek gaji karyawan, kemudian fungsi untuk menghitung gimana dia di opsi nomor 3 menaikkan gaji individual karyawan, kemudian menampilkan info karyawan juga, dan yang terakhir adalah menampilkan daftar karyawan. Jadi dia nanti di UAP CSI ini akan mengambil data dan mengirim data ke kelas di package karyawan semuanya. Dia nanti dari UAP CSI ini akan mengirim data yang sudah diambil itu ke main program atau ke UAP. Nah, kelas yang terakhir adalah kelas UI. Nah, untuk kelas UI ini sendiri dia itu hanya sebagai konstruktor saja. Dia nanti di sini akan mengatur gimana tampilannya nanti bisa dilihat oleh user di konsolnya. Nah, mungkin kita bisa run programnya sekali. Nah, untuk selamat datang di sistem informasi karyawan. Pilih menu sesuai nomor yang ada. Mungkin karena ini masih kosong, mungkin kita tambah karyawan baru terlebih dahulu. Pilih nomor 1, kemudian enter ya di. Nah, kemudian pilih karyawan tetap. Oke. Pilih nomor 1 ya di. Nah, itu akan muncul perintah untuk memasukkan nama karyawan, ID, dan jabatan dan gajinya dia secara berurutan. Mungkin bisa langsung ya di. Mungkin untuk namanya bisa langsung nama saya sendiri, Yoga. Kemudian langsung enter, kemudian untuk ID-nya simpel aja, mungkin 1, 2, 3. Untuk jabatannya sendiri kita random aja, mungkin isinya mahasiswa. Kemudian untuk gajinya isi saja 5.000 seperti itu. Jadi untuk pengisiannya itu satu instance itu satu langsung enter ya, jangan disambung. Oke.
Saya ulang ya, untuk memasukkan data-datanya, mulai dari nama, kita langsung nama dulu, kemudian langsung enter ya, jangan disambung ya. Untuk ID-nya mungkin 123 aja. Untuk jabatannya isi saja mahasiswa dan gajinya itu 5.000. Nah, udah ditambahkan. Jadi bisa langsung dicek daftar karyawannya nomor 5. Nah, akan muncul di sana. Kemudian untuk menambahkan gajinya, langsung pilih nomor 3. Nah, misalnya kita tambahkan lagi 5.000. Bentar. Oh, maaf, salah tuh. Dia harus masukin ID dulu. Sorry. Langsung isi angka random ya, langsung enter. Oke, ulang dah. Itu juga muncul di sana errornya kalau karyawannya itu nggak ada ID-nya. ID-nya itu 23. Kemudian jumlah gajinya masukkan 5.000, kemudian enter, langsung cek di gaji karyawan nomor 2. Nah, di sana masukkan ID-nya itu 23. Akan langsung muncul 10.000 untuk ID nomor 123. Nah, untuk karyawan yang honorer dan yang per jam itu kurang lebih sama, hanya saja dia nanti ada pilihan untuk berapa jumlah, langsung saja bisa diperagakan ya. Untuk per jamnya, namanya mungkin bisa masukkan Yadi. Untuk ID-nya 100 mungkin. Jabatannya boleh sama mahasiswa. Kemudian untuk gaji per jamnya mungkin 1.000. Dan jam kerjanya itu 2 jam. Ya. Ini jika dicek di info karyawan di nomor 4. Masukkan ID 100. Nah, dia munculnya adalah tarif per jamnya 1.000. Nah, jika dia dicek di gaji karyawan nomor 2, itu gajinya adalah hasil yang langsung dijumlahkan, yaitu 2.000. Nah, untuk percobaannya untuk program ini mungkin bisa dicukupkan karena untuk yang honorer itu kurang lebih sama sistem kerjanya. Untuk program selanjutnya yaitu di sistem informasi restoran akan langsung dijelaskan secara langsung oleh rekan saya ya di Subawah. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait program di sistem informasi restoran. Ya, untuk yang pertama di sistem informasi restoran ini ada 2 package, yaitu package restoran dan juga package restoran underscore main. Nah, dari package restoran ini terdapat ada 8 kelas, yaitu ada kelas laba, kelas makanan, kemudian ada kelas menu makanan, ada kelas menu minuman, ada kelas minuman, ada kelas pelanggan, ada kelas pembayaran, dan ada kelas pemesanan. Kemudian di package restoran underscore main itu ada 1 kelas, yaitu kelas main program. Untuk yang pertama yaitu di package restoran. Ini untuk kelas pertama yaitu ada di kelas Java. Nah, di kelas Java ini itu berisi mohon maaf, di kelas laba. Itu di kelas laba ini ada ada objek, yaitu objek jumlah laba, yang dimana di sini access modifier-nya itu private. Kemudian ada objek, mohon maaf, ada prosedur atau metode laba, yang mana di sini metode laba ini yaitu dari total mohon maaf, itu mendapatkan total dari labanya. Kemudian di sini ada
prosedur lagi, yaitu prosedur untuk mendapatkan jumlah laba. Nah, di sini ada prosedur untuk menetapkan jumlah laba, dan juga di sini ada prosedur statik, yaitu static void, itu akan menampilkan dari labanya sendiri, yaitu jumlah laba, yaitu labanya itu merupakan objek, itu jumlah laba. Kemudian di sini ada kelas makanan, yaitu di kelas makanan ini terdapat beberapa objek, yaitu ada objek nama makanan bertipe string, kemudian harga makanan bertipe integer, dan juga stok makanan itu bertipe integer dengan tipe statik, atau itu manual kita isikan. Dan di sini ada beberapa prosedur, yaitu ada prosedur untuk mengset nama makanan, kemudian ada prosedur untuk set harga makanan, juga untuk prosedur set stok makanan. Dan yang selanjutnya itu di kelas menu makanan. Nah, di kelas menu makanan ini untuk menampilkan dari menu makanan yang ada. Itu kelas menu makanan ini berhubungan atau dengan kelas dari makanan. Dan di sini ada kelas minuman. Nah, di kelas minuman ini hampir sama dengan kelas makanan. Itu ada objek, yaitu nama minuman, dan nama minuman bertipe string, kemudian harga minuman bertipe integer, kemudian ada stok minuman bertipe integer dengan aksesnya itu semuanya private, dan stok minuman ini itu statik atau manual kita isikan. Kemudian di sini ada prosedur, yaitu prosedur untuk mengeset nama minuman yang nantinya kita tambahkan. Kemudian di sini ada prosedur set harganya. Kemudian ada juga prosedur statik untuk set stok dari minumannya. Kemudian di sini ada kelas pelanggan. Nah, di kelas pelanggan ini kita mengeset nama dari pelanggannya. Itu ada sebuah objek, yaitu objek nama, itu digunakan di kelas pelanggan. Kita di sini menggunakan prosedur set dari nama pelanggannya. Kemudian di sini ada prosedur untuk memesannya. Dan di sini prosedur untuk memesannya itu masuk ke pemesanan, ke kelas pemesanan. Dan di sini di kelas pembayaran. Nah, untuk di kelas pembayaran ini ada beberapa objek, yaitu di sini ada ini terhubung ke jumlah laba atau inheritan dengan jumlah laba. Kemudian di sini ada objek nama pelanggan itu bertipe string, kemudian ada jumlah pesanan bertipe integer, kemudian nama makanan, harga makanan, nama minuman, harga minuman total, dan ini untuk pembayarnya. Nah, di sini untuk di bagian objek ini semuanya itu private, atau akses modifiernya itu privat. Dan yang selanjutnya di sini ada prosedur, yaitu prosedur untuk pembayarannya. Itu yang pertama itu set dari nama pelanggannya, kemudian jumlah pesanan, nama makanan, kemudian set harga makanan, set nama minuman, set harga minuman, kemudian set total dari pembayarannya, kemudian set bayarnya. Dan ini akan masuknya itu ke kelas laba. Kemudian di sini ada konstruktor, yaitu untuk nama pelanggan, jumlah pesanan, dan seterusnya. Dan di sini ada prosedur itu untuk set nama pelanggan itu sesuai dengan prosedur yang ada di konstruktornya ini. Jadi seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya itu di pemesanan. Nah, untuk di pemesanan ini hampir sama dengan pembayaran. Itu ada beberapa objek, mulai dari nama pelanggan, jumlah pesanan, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada prosedur, yaitu prosedur untuk pemesanan. Prosedur untuk pemesanan ini mulai dari pemesanan minuman, dan juga ada pemesanan dari makanan, dan juga ada pemesanan dari minumannya. Nah, di sini untuk di pemesanan, terus setelah memesan makanan itu akan dilanjutkan dengan pemesanan minuman, dan nantinya
itu akan ditotalkan, itu masuk di total pemesanannya. Nah, untuk yang di package selanjutnya yaitu di package restoran underscore main, itu ada main programnya atau program utamanya. Nah, di program utamanya ini kita menggunakan library, yaitu library Java Until Scanner, yang artinya ini digunakan untuk memilih opsi yang akan diberikan. Dan di sini ada prosedurnya, yaitu dengan tipe statik. Kemudian di sini ada prosedur dari main menu. Ini ada beberapa konstruktor. Itu ada di sini untuk menu pilihannya. Nah, kemudian di sini ada prosedur lagi untuk menambah menunya. Itu kita bisa menambah menu sesuai dengan keinginan. Itu ditambahkan oleh pemilik ataupun dari karyawannya. Nah, kemudian di sini ada prosedur untuk add makanannya. Itu di sini kita akan diminta untuk menambahkan nama makanan, juga harga makanan, kemudian ada stok makanannya. Nah, kemudian di sini ada menu minum untuk menambah prosedur untuk menambah menu minuman, itu hampir sama dengan menu makanan. Dan di sini untuk di list menunya itu nantinya setelah ditambahkan akan tampil di list menunya. Oke, sekarang mungkin kita akan merun programnya. Nah, sini ada untuk programnya itu di sini akan tampil itu ada restoran, dan di sini kami beri nama restoran babi guling. Dan di sini kita akan masuk ke menu pertama, yaitu kelola menu. Kita akan menambahkan makanannya. Nama makanannya misalnya sate babi. Kemudian harga makanannya misalnya itu 15.000. Nah, untuk stoknya di sini kita isikan 10 porsi. Nah, di sini kita langsung saja tambahkan minuman. Minumannya misalnya es teh. Nah, harga minumannya misalnya itu es teh 3.000. Dan stoknya itu kita samakan 10. Selanjutnya kita masuk ke list menunya. Oke, untuk list menunya itu ini ada harga makanan. Ini untuk stoknya. Dan sekarang itu kita masuk ke ini untuk penambahannya. Nah, untuk di pemesanannya itu ini karena ada kesalahan sedikit programnya. Ini kita cek daftar menu. Ini masih kosong karena tadi di run ulang. Mungkin dari saya untuk program ini di program sistem informasi restoran dari saya itu saja. Untuk yang selanjutnya kami akan menutup presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih. Kami tutup presentasi kali ini. Om Santi.